بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن صار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Nikmat Allah Subhanahu wa taala senantiasa tercurahkan kepada seluruh makhluknya, terkhusus manusia, terkhusus orang yang beriman. Dan itu kenikmatan iman adalah puncak tertinggi kenikmatan seorang hamba di dunia. Karena dengan keimanan maka seseorang akan mendapatkan kelezatan kehidupan di dunia sebelum kelezatan yang Allah sediakan di akhirat kelak, yakni di surga yang penuh kenikmatan. Kemudian salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang berbahagia ini kita berada di tanggal 19 Safar tahun 1446 Hijriah, bertepatan pada tanggal 23 Agustus 2024 Masehi. Alhamdulillah. Dan kajian kita Sirah Nabawiyah. Insyaallah kita memasuki pertemuan yang ke-18. Pertemuan yang ke-18. Dan ini adalah salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mempelajari selangkah demi selangkah apa yang telah dituliskan oleh ulama kita mengenai perjalanan kehidupan Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita yang diutus kepada seluruh manusia, bukan manusia saja, seluruh jin dan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 158, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ayyuhan nas, katakanlah wahai manusia, inni rasulullah ilaikum jami'a, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semuanya. Jadi kekhususan Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sebelumnya, Rasul sebelumnya diutus hanya untuk kaumnya saja. Sementara Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam diutus kepada seluruh manusia sampai akhir zaman. Dan tidak ada nabi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Abu Ja'far At-Tahawi menjelaskan di dalam matan Aqidah At-Tahawiyah, barang siapa yang maknanya, barang siapa yang mengatakan, yang mendakwahkan bahwasanya ada nabi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka perihal tersebut, ungkapan tersebut adalah kadzib, dusta. Orang yang berdusta hanya mengaku-ngaku, dan itu sudah jelas akidah yang sahih, keyakinan kita, i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya nabi yang terakhir ada nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mempelajari sirahnya, perjalanan hidup beliau merupakan mukjizat tersendiri, yang mana apabila kita mengetahuinya, maka seluruh problema kehidupan itu ada jawabannya. Terutama 23 tahun mengemban wahyu, dimulai dari Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai wahyu yang terakhir, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Itu semuanya ada pelajaran, ada solusinya, dan langsung dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui lisan beliau yang juga diwahyukan. Karena Allah tabaraka wa taala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berbicara sesuai dengan hawa nafsunya, namun itu adalah wahyu yang diwahyukan.
Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid At-Taqwa yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang memiliki bukunya itu berada di halaman 256. Halaman 256 yaitu membangun masyarakat baru. Di mana kita sebelumnya sudah mengetahui ketika Nabi hijrah ada 3 golongan. Pelajaran kita di pertemuan yang ke-17, ada 3 golongan yang berada di Madinah. Yang pertama, golongan orang yang beriman, terdiri dari 2 kelompok, Muhajirin dan Ansar, orang yang hijrah dan orang yang menolong, orang-orang Yastrib, penduduk Madinah. Yang kedua, orang yang kafir. Orang yang kafir ada 2. Yang awalnya dia kafir karena tidak tahu, hanya ingin mengikuti agama nenek moyang yang terdahulu. Bagaimana nenek moyang mereka, bapak-bapak mereka beragama seperti itu. Namun dengan berjalannya waktu, mereka menyaksikan bagaimana Nabi SAW dan para sahabat akhirnya tertarik kepada Islam dan mereka ikhlas di dalam menerima agama Islam. Yang kedua adalah orang munafik yang menampakkan sudah tidak berdaya, menampakkan imannya, bahkan ikut beribadah, sholat di Masjid Nabawi bersama Nabi SAW, bersaf-saf di saf kaum muslimin ketika itu, ikut juga berperang jihad, akan tetapi hatinya membenci agama Islam. Lalu yang ketiga, orang Yahudi dari suku Nador dan yang lain-lainnya, Bani Kainuqa, Bani Nadir dan segala macamnya, beberapa suku yang kita telah pelajari. Dan terakhir kita mengetahui bagaimana Nabi pertama kali bermuamalah, berinteraksi dengan orang Yahudi yang mereka menutupi kebenaran, yang mana rahib mereka, orang ahli ilmu mereka atau ulama mereka, itu Abdullah bin Salam, seorang yang memahami Taurat, ahli kitab. Ketika mendengar Nabi SAW hijrah, lalu dia beriman kepada Nabi SAW. Lalu diuji. Abdullah bin Salam tidak berada di depan Nabi SAW. Nabi di kalangan orang Yahudi, lalu mengatakan, bagaimana pendapat engkau dengan saudaramu Abdullah bin Salam? Lalu dijelaskan bahwasanya dia adalah begini, orang yang begini, orang yang alim di antara kami, orang yang berilmu di antara kami, orang dipuji-puji. Setelah banyak pujiannya dikeluarkan, maka keluarlah Abdullah bin Salam, lalu mengucapkan bahwasanya dia telah beriman kepada apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Langsung tidak ada jedanya, langsung mereka orang-orang Yahudi mengatakan, dia adalah seorang pembohong, dia adalah orang yang terburuk dari kaum lain. Langsung berubah karena ingin menutupi kebenaran. Itulah orang Yahudi. Dan Allah abadikan bagaimana mereka mengetahui bahwasanya Nabi SAW, mereka mengatakan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka orang-orang ahlul kitab itu mengenal Nabi SAW sebagaimana mereka mengenal anak mereka. Kita, bapak-bapak, ibu-ibu, misalnya ada acara Raudatul Atfal atau taman kanak-kanak, biasanya acara manasik haji. Untuk anak-anak biasa di TK, sebanyak itu yang pakai ihram, ada miniatur Ka'bahnya, biasanya kan ada seperti itu acara anak-anak TK, itu kita akan mengetahui, itu anak saya. Begitulah pengetahuan orang-orang Yahudi ahli kitab dengan Nabi kita tercinta SAW. Tetapi begitulah mereka menutup kebenaran, mendustakan, akhirnya beliau menjadi golongan yang maghdub, yang dimurkai. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdub, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, memiliki ilmu tetapi tidak ada amalnya. Dan juga orang Nasara walad dallin, dan orang yang sesat, dia semangat beramal tetapi tidak memiliki ilmu, tersesat. Jadi orang yang diberi nikmat adalah tengah-tengahnya, menyelisihi orang Yahudi dan menyelisihi orang Nasrani. Baik, itu sedikit muqaddimah sebelum kita melanjutkan pelajaran kita. Jadi apa saja yang dibangun di masyarakat baru ini oleh Nabi kita tercinta? Yaitu yang pertama, membangun Masjid Nabawi. Itu yang dilakukan pertama. Karena ini adalah pusat dari kegiatan kaum muslimin. Minimal 5 kali dalam sehari semalam berjumpa di saf-saf di barisan.
5 kali minimal. Itu bagi yang istilahnya yang senantiasa di masjid ini misalnya. Kadang ada yang bekerja, mungkin zuhur asar tidak ada, maghrib isya subuh ada, atau yang lainnya. Tapi walaupun di masjid manapun itu dipertemukan, terutama di jamaah Masjid At-Taqwa ini, bagaimana hati kita dipautkan oleh Nabi SAW. Tahu bagaimana dirapatkan saf-saf kita agar hati kita itu rapat. Agar hati kita rapat, terjalinnya ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama orang-orang Islam. Jadi Nabi SAW mendirikan Masjid Nabawi. Lokasinya di mana ketika Nabi datang dengan ontanya, yang ketika itu mendurum di situ, duduk, disitulah lokasinya. Dan Nabi awalnya pertama yaitu menginap di rumah sahabat Ansar, Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Begitulah yang diperintahkan. Bahkan ada yang ingin para orang-orang Ansar menarik agar di sini menawarkan rumahnya. Kata Nabi, biarkanlah. Karena onta ini dituntun di mana dia akan duduk, akan menderum. Dan tanah tersebut adalah milik anak yatim, 2 orang anak yatim, dan Nabi SAW membelinya. Ini pelajaran bagi kita mengetahui bagaimana membangun sebuah rumah ibadah, masjid. Ketika masjid kita ini dibangun, hadis Utsman bin Affan, barang siapa yang ingin ada istana di sorga, maka hendaklah dia menyumbang untuk membangun masjid. Salah satunya. Dan Nabi SAW bayangkan, dari sini saja kita mengambil pelajaran, kita petik bahwa Nabi membeli tanah Masjid Nabawi yang sekarang. Lalu Nabi ikut membawa batu bata di zaman. Pokoknya untuk bangunan, Nabi ikut bekerja langsung, bergotong royong bersama para sahabat. Bergotong royong membangun sebagaimana kita bergotong royong di sini ketika awalnya. Begitulah ada kekompakan antara muhajirin dan ansar. Tanah yang dibeli oleh Nabi SAW, pemiliknya 2 anak yatim tersebut, yang awalnya di situ ada juga terdapat pekuburan orang musyrikin, akhirnya dibongkar. Ada beberapa pohon, ada juga pohon gharqad. Pohon gharqad yang kita ketahui tempat bersembunyi orang Yahudi. Ketika di akhir zaman dikabarkan oleh Nabi SAW, orang Yahudi itu dikejar-kejar oleh orang muslimin, orang beriman. Mereka lari. Kemanapun bersembunyinya, wahai muslim, ini ada orang Yahudi yang bersembunyi di belakang. Pohon berbicara. Pohon berbicara, batu berbicara. Hanya yang tidak, satu pohon yang tidak bisa mengabarkan, yaitu pohon gharqad. Dan di situ ketika itu ada pohon gharqad. Jadi telah ditanam oleh orang Yahudi pohon gharqad. Akhirnya ditebang semuanya untuk mendirikan masjid. Dan arah kiblatnya pertama kali yaitu ke Baitul Maqdis, bukan ke Masjidil Haram. Awalnya arahnya ke Baitul Maqdis. Nanti ada kisahnya nanti insyaallah. Jadi itu pertama yang dibangun. Dan Nabi SAW dan para sahabat pun ada yang diungkapkan oleh Nabi ketika mereka bergotong royong. Itu sebuah ungkapan. Nabi SAW bersabda, Allahumma la aisha illa aishal akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Fa aslihil ansar wal muhajirah. Maka perbaikilah urusan kaum Ansar dan orang-orang Muhajirin. Di riwayat yang lain disebutkan bahwasanya Allahumma la aisha illa aishal akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Faghfir lil ansar wal muhajirah. Maka ampunilah kaum Ansar dan orang-orang yang muhajirah, orang yang hijrah. Dan Nabi SAW juga berucap, ada yang maknanya, yang membawa ini bukan orang yang tukang angkutnya Khaybar. Ini orang paling berbakti dan suci di Rabbul Alamin.
Jika kami duduk sementara, Nabi bekerja, sungguh ini merupakan pekerjaan yang tercela. Jadi mereka semangat bersenandung, bahkan ada juga mereka yang mengatakan, wallahi, demi Allah, seandainya bukan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, tentu kami tidak bisa untuk berzakat, kami tidak bisa untuk sholat. Dan semua itu karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah. Kemudian untuk pertama kalinya Nabi SAW sebelum membangun rumah beliau, dan kita mengetahui Nabi SAW memiliki beberapa orang istri, juga membangun rumah istri-istri Nabi SAW. Jadi masjid itu fungsinya multifungsi, bukan hanya untuk ibadah. Seluruh fungsi kegunaan masjid itu seperti rapat, seperti apapun sesuatu yang ingin disampaikan oleh Nabi SAW itu di Masjid Nabawi. Jadi itu adalah pusat semacam lembaga pendidikan atau semacam madrasah, semacam kampus universitas. Itu makanya sahabat itu kenapa kita katakan mereka orang yang terbaik. Allah yang merekomendasi, lalu Nabi SAW yang juga merekomendasi para sahabat. Cuman yang kita ketahui, mereka adalah didikan Nabi di kampus kerasulan. Di Masjid Nabawi, masih segarnya wahyu itu yang turun melalui malaikat Jibril. Dan mereka langsung menimba dari mata air yang jernih. Yang belum ada pemikiran-pemikiran, yang belum ada syubhat-syubhat. Diwajar saja para sahabat, dan itulah metode para sahabat. Manhaj sahabat adalah manhaj nubuwah. Sebagaimana Nabi mengajarkan, begitulah mereka mengajarkan. Mereka mulia dengan ilmu dan amal saleh. Mereka mengetahui ilmu Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi SAW, dan mereka beramal saleh. Sebenarnya tadi kita singgung orang-orang Nasara, Ahlul Kitab, Nasara dan Yahud. Mereka diantaranya orang Nasara, mereka beramal tetapi tidak ada ilmu. Begitu juga orang Yahud, kenapa mereka dimurkai? Mereka memiliki ilmu tetapi tidak ada amalan. Di mulianya agama kita ini dengan ilmu dan amal saleh. Baik. Kemudian ada juga nanti akhirnya ada syariat azan yang sebagaimana kita ketahui itu adalah dari mimpi Abdullah bin Zaid bin Abu Rabi'ah, di mana beliau bermimpi. Jadi ketika itu ada usulan kenapa kita tidak ada pakai lonceng? Oh tidak, dibantah Nabi SAW itu adalah kebiasaan orang Nasara. Kenapa tidak pakai trompet? Trompet adalah kebiasaan orang Yahudi. Ya, atau kita kumpulkan api, ada tandanya masuk waktu sholat. Sementara api adalah yang diagungkan oleh orang Majusi, orang-orang Persia. Maka ada sebuah mimpi yang terjadi oleh sahabat yang bernama Abdullah bin Zaid bin Abdul Rabi'ah. Lafaz azan yang kita ketahui sekarang ini, yang kita kumandangkan, lalu diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar diajarkan kepada Bilal bin Rabah, muazzin Nabi SAW. Dan itu sudah ma'ruf kalau kita di negeri kita, siapa Bilalnya gitu. Biasanya petugas hari Jumat atau di hari-hari yang Bilalnya siapa, maksudnya muazzinnya siapa. Itu yang pertama, yang untuk membangun masyarakat yang baru. Yang pertama, membangun Masjid Nabawi yang multifungsi, yang kita katakan istilah kita kampus kerasulan, jamiah, universitas. Nabi langsung yang jadi dosennya, istilah bahasa kita jadi gurunya, jadi yang menterbiahnya. Dan itulah sepuncak-puncak tingginya umat ketika itu. Kemudian yang dilakukan setelah membangun Masjid Nabawi, yang tadi teringat bahwasanya kenapa Nabi membeli langsung, dan kita mengetahui dan itu tetap berpahala.
Tidak dari segi sini. Nabi SAW ya memang mengadu terus pahala kita bersalawat kepadanya dan yang lain-lain. Kan tetapi untuk ini Nabi tidak open donasi apa istilah. Memang dari harta Nabi untuk membeli tanah tersebut. Yang Masjid Nawawi yang sebelum sebesar sekarang ini, tetapi ketika di awal itu Nabi membelinya dan itu tempat untuk ibadah, ruku', sujud, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sampai sekarang sudah 1400 tahun yang lalu itu digunakan untuk ibadah. Berapa besarnya pahalanya. Nabi tidak meminta uang kepada menantunya Utsman bin Affan atau mertuanya Abu Bakar As-Siddiq atau mertuanya yang lain, Umar bin Khattab, ayah dari Hafsah, tidak, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Tapi Nabi menggunakan uangnya sendiri ketika itu. Adapun yang lainnya bergotong royong, baru ada untuk dibangun masjid yang sederhana sekali. Bagi yang pernah melihat replika atau gambar-gambar, bisa dilihat di internet bagaimana keadaan pelepah kurma, lantainya lantai bukan keramik karpet sekarang kita, masih tanah. Dan kalau hujan itu sudah kotor jidat mereka, seperti ketika terjadi di bulan Ramadan. Peristiwa Lailatul Qadar. Ikhwani fiddin wa akhwafillah, kemudian kita lanjutkan apa yang dilakukan oleh Nabi di awal-awalnya setelah membangun masjid. Kemudian Nabi mempersaudarakan sesama kaum muslimin, yaitu mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar. Jadi ini juga sesuatu yang indah ditorehkan oleh Nabi SAW. Merupakan selain Masjid Nabawi di awal untuk peradaban baru, juga mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan ansar. Kemudian Ibnu Qayyim berkata, Rasulullah SAW mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan ansar itu di rumah Anas bin Malik. Mereka jumlahnya 90 orang. Di separuhnya dari kalangan muhajirin dan separuhnya dari kalangan ansar. Jadi beliau mempersaudarakan itu sebagaimana persaudaraan rahim. Juga mewariskan, juga begini. Bagaimana kita beradik kakak, seibu, seayah, saudara kandung, begitulah ikatan yang dijalin oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam terhadap kaum muhajirin dan ansar. Dan itu berlangsung hingga terjadinya perang Badar. Karena setelah perang Badar turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'd. Dalam surah Al-Anfal ayat 75, orang-orang yang mempunyai hubung kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya. Jadi baru tidak ada persaudaraan seperti itu lagi. Yang ada ya sesuai ya hubungan rahim. Mereka ada hubungan rahim ya hubungan rahim. Sebagaimana kita saksikan sekarang ini. Kalau dulu awalnya belum ada turun firman Allah Subhanahu wa taala, mereka seperti kaum muhajirin dan ansar sebagaimana kita beradik kakak kandung. Tapi setelah turun firman Allah dalam surah Al-Anfal ayat 75, wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'd. Maka yang persaudaraan seperti itu tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama dengan Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah sebelum turunnya firman Allah Subhanahu wa taala yang melarang untuk menisbahkan kepada ayah yang bukan ayah kandungnya. Itu sebelum turun ayat tersebut, Zaid itu dinisbahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaid bin Muhammad. Zaid bin Muhammad. Sementara Zaid adalah anak angkat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka turunlah firman Allah bahwa tidak ada semacam itu maknanya, yang tidak boleh menisbahkan bukan ayahnya atau bukan anaknya. Maka Zaid bin Muhammad diganti dengan Zaid bin Harithah. Dan ini PR juga bagi kita hidup di zaman ini, apabila ada orang yang ditakdirkan yang tidak memiliki keturunan lalu mengadopsi anak,
jangan dikatakan anak. Buat saja di situ anak angkat sudah. Karena permasalahan seandainya itu dinisbahkan kepada orang tua yang adopsi, maka berbahaya. Berbahaya karena pertama tidak mahram. Tidak mahram. Bayangkan dari kecil, misalnya dari bayi, anaknya laki-laki misalnya yang diadopsi. Sudah besar itu tidak mahram lagi dengan ibunya karena ya anak angkat. Kecuali itu dipersusukannya. Tapi mustahil juga. Gimana dia mempersusukan? Dia tidak mempunyai anak. Karena yang bisa mempersusukan itu yang pernah melahirkan. Orang yang tidak melahirkan tidak ada air susunya. Tidak bisa memberi asupan ASI. Tape. Kemudian ada beberapa riwayat di sini ada dijelaskan bagaimana leburnya fanatisme jahiliyah yang dilakukan oleh Nabi SAW ini, maka meleburlah yang mana mereka sebelumnya senantiasa berperang, terutama suku Aus dan Khazraj berperang dengan cara yang dilakukan oleh Nabi mempersaudarakan tadi, maka kebiasaan jahiliyah itu mulai terkikis, sudah mulai terkikis. Dan mereka akhirnya juga memiliki ithar, yang kita pernah singgung juga, ithar yaitu melebihkan saudaranya daripada dirinya sendiri, yang Allah abadikan. Sifat ansar Allah abadikan dalam surah Al-Hasyr, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka orang-orang ansar itu lebih mendahulukan saudaranya yang berhijrah daripada dirinya sendiri, walau kana bihim khassasah, walaupun dirinya membutuhkan. Bayangkan, kita butuh tetapi kita lebih mendahulukan saudara kita. Itu tidak dimiliki kecuali oleh orang ansar. Kalau kita surilah ya, Hawa yang dulu, itu kita otomatis mementingkan diri kita. Tetapi orang dahulu, para sahabat, terutama orang ansar yang Allah puji, itu lebih mendahulukan saudaranya muhajirin. Kita azan dulu, insya Allah setelah azan kita lanjutkan. Sudah azan, sudah terdengar azan.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Kemudian kita lanjutkan setelah kita mengetahui bahwasanya Nabi SAW mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar. Ada sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya ketika Nabi SAW mempersaudarakan antara sahabat dari Muhajirin Abdurrahman bin Auf dengan Ansar yaitu Sa'ad bin Ar-Rabi'. Sa'ad bin Ar-Rabi'. Dan kita mengetahui bersama-sama kisahnya ketika itu Sa'ad bin Rabi' ini memiliki harta dan memiliki dua orang istri. Lalu ditawarkan kepada Abdurrahman bin Auf. Begitulah ditawarkan bahwasanya memiliki harta dibagi dua, diberikan kepada Abdurrahman bin Auf. Bahkan perhatikan, dua istri, pilihlah mana yang menarik bagimu wahai Abdurrahman, kata Sa'ad bin Rabi' dari kaum Ansar. Mana yang cenderung hatimu? Engkau pilih yang mana cenderung akan aku ceraikan. Setelah masa iddahnya habis, maka nikahilah. Apakah Abdurrahman bin Auf menerima tawaran tersebut? Tidak. Akan tetapi katanya lebih kurang dullani ila suq, aina suq. Istilahnya tunjukkan kepadaku di mana pasar. Jadi Abdurrahman bin Auf dengan penawaran yang orang Muhajirin datang dengan keadaan kefakirannya, tidak membawa harta yang banyak, dengan bekal seadanya dalam perjalanan, ditunjukkanlah pasar, namun didoakan oleh Abdurrahman, semoga Allah memberkahi hartamu, keluargamu dan segala macamnya, sebagai ungkapan terima kasih dan penolakan yang halus. Ditunjukkanlah pasar ketika itu di Bani Qainuqa. Kita mengatakan Bani Qainuqa adalah sebuah pasar Yahudi di situ. Maka mulailah Abdurrahman bin Auf dengan transaksinya, dan alhamdulillah memang beliau adalah orang yang diberkahi dengan transaksinya. Maka mulailah beliau berdagang, menjual keju, minyak samin. Kemudian begitulah dari awalnya sehingga nampaklah. Lalu di beberapa hari kemudian setelah berlalunya, lalu Nabi SAW menanyakan Abdurrahman bin Auf. Jadi Nabi Abdurrahman bin Auf bertanya kepada, apa kaifahal, semacam itu, bagaimana kabarmu sekarang, katanya. Lalu dijawab oleh Abdurrahman bin Auf, dia menjawab, aku telah menikah. Bayangkan dengan keuntungan dia berdagang di pasar, dia telah menikah. Lalu Nabi SAW bersabda, berapa mahar yang kau berikan? Lalu dijawab oleh Abdurrahman bin Auf, sebutir biji emas. Kemudian Abu Hurairah juga meriwayatkan, orang-orang Ansar berkata kepada Nabi SAW, bagi-bagikanlah pohon kurma di antara kami dan saudara kami. Maksudnya dia ingin membagi ladang pohon kurmanya, kebun kurmanya kepada orang-orang Muhajirin. Lalu beliau menjawab, tidak. Kalau begitu bantulah. Akhirnya bukan seperti itu, bukan memberikan separuh nih ambil, tidak. Tetapi akhirnya orang Muhajirin dipekerjakan berkebun di pohon kurma, dari situlah dia mendapatkan hasil maisha. Lihat, tidak menampung saja, tetapi dengan bekerja, mengurus kebun kurma tersebut. Dengan itu ada upahnya, ada labanya, yang kemudian dari situ menjadi terhormat orang-orang Muhajirin. Tidak hanya menampung praktis, tidak, tetapi bekerja. Karena kemuliaan itu dengan bekerja, tanpa mengharapkan bantuan orang lain. Apapun yang kita dapat, Islam ada solusinya. Namanya qanaah. Merasa cukup apa yang telah Allah berikan kepada kita. Ini yang kita, yang suatu mutiara di dalam agama kita yang kita tidak ada di zaman sekarang adalah qanaah ini. Kita memperhatikan orang. Lihatlah si fulan, padahal dia baru 2 tahun tinggal di pindah Pekanbaru. Awak lo majak ngaji dulu ke RJ pertama misalnya kan. Akhirnya dia pula yang beli mobil. Nah, kita melihat seperti itu. Kita melihat seperti itu, keberhasilan dari faktor duniawi, keuntungan duniawi.
Sementara kita tidak memperhatikan bagaimana kenikmatan ukhrawi yang ada pada kita. Allah memberikan kita istri yang solehah misalnya, dan ini kenikmatan yang tiada tara. Dunia mata, kata Nabi SAW, dunia itu mempunyai perhiasan, ketenangan, kesenangan. Khairul mata al-imra'ah salihah, atau kama qala Rasulullah. Dan sebaik-baik perhiasan dunia itu, kesenangan dunia itu adalah istri yang solehah. Kita masih melirik kendaraan orang, tetapi di samping kita ada istri yang solehah. Anak-anak yang sering menghafal Al-Quran, misalnya kita masukkan ke tahfiz, sekolah-sekolah tahfiz misalnya, dari lisannya keluar kalamullah, sebaik-baik perkataan, wa khairul wa ahsanal kalam, sebaik-baik perkataan. Dan tidak ada yang menandingi kalimat ini. Kitabullah, kalamullah. Tapi kita tidak menyadarinya. Ya, kita lihat kekayaan orang. Tetangga sudah beli ini. Sahabat kita sudah tukar motor misalnya. Kita masih berasap knalpotnya. Itu tidak patokan. Masih gagal kita dalam belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah para sahabat yang dahulu. Sebagian mereka ahlus suffah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu dikatakan gila karena telah banyak batu untuk ditempelkan menahan lapar di perutnya, sehingga berguling-guling nahan lapar. Karena mereka setelah belajar, duduk di kampus kenabian, mendengarkan petua, wahyu dari Nabi SAW, seolah-olah dunia ini tersingkap bagi mereka. Kehidupan adalah kehidupan. Allahumma la isha akhirah. Yang seperti kita sebutkan ketika Nabi SAW bersabda membangun Masjid Nabawi. Ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Tapi masih kita melihat saudara-saudara kita dengan gemerlapnya dunia, kemewahan dunia, belum lulus kita belajar. Walaupun kita hadir kajian ini, ikut tamat kitab ini, usul ini telah selesai, tidak, belum berhasil kita dalam belajar. Karena di pelupuk mata orang yang mempelajari agama Allah bukan dunia lagi. Wal akhiratu khairu wa abqa. Walal akhiratu khairum minal ula. Itu yang hadir di pelupuk mata orang yang mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat itu tidak pernah iri kecuali dalam kebaikan. Ada orang-orang yang ditakdirkan miskin, orang-orang fuqara, mengadu kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, sesungguhnya orang-orang kaya itu telah dilebihkan. Ketika kami berpuasa, mereka juga berpuasa. Kami sholat, mereka juga sholat. Tetapi ketika bersedekah, mereka bersedekah, kami tidak bisa bersedekah. Lihat, yang mereka khawatirkan kekalahan dalam segi amal soleh. Lalu Nabi ajarkan bahwasanya setiap tasbih itu sedekah, setiap tahlil itu sedekah, zikir-zikir itu sedekah. Lalu kata Nabi SAW, membantu orang itu sedekah, mengangkat barangnya, mendamaikan orang berselisih itu sedekah. Di hadis yang lain, berjumpa dengan wajah yang ceria itu sedekah. Berjumpa kita dengan saudara kita, jamaah Masjid At-Taqwa misalnya, atau tetangga kita, senyum kita, itu sudah sedekah. Bahkan di hadis yang lain, fi budi ahadikum sadaqah, mendatangi istri itu sedekah. Para sahabat kita melampiaskan kesenangan kepada istri, kenapa masuk sedekah ya Rasulullah? Heran para sahabat. Lalu dikatakan oleh Nabi SAW, bukankah jika dia mendatangi yang haram, itu dia mendapatkan dosa? Sementara ini yang halal, tentu dia mendapatkan pahala. Di hadis yang lain, di riwayat yang lain, ketika Nabi SAW mengajarkan setiap selesai sholat itu
bertasbih 33 kali, bertahmid alhamdulillah 33 kali, bertakbir Allahu Akbar 33 kali. Diajarkan. Senang orang-orang yang memiliki keterbatasan, maksudnya ditakdirkan jadi orang yang fakir. Namun di kemudian harinya mengadu lagi kepada Nabi SAW. Ini bukan demo ya, yang tadi membuat kita terlambat kata ulama Syafi'i. Rupanya ada demo sejam dari pasar pusat ke sini itu, dengan maghrib kita di jalan di Nursalam tadi maghribnya itu lebih sejam 7:04, sejam setengah lebih kurang. Allahul musta'an. Jadi itu makanya terlambat, afwan, itu bukan disengaja tetapi memang begitulah di jalan tadi sehingga terlambat. Jadi bukan demo kepada Nabi tetapi diungkapkan kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, orang-orang kaya al-aghniya yang memiliki harta juga mengamalkan itu. Jadi mereka orang kaya tahu, setelah sholat mereka juga bertasbih 33, bertahmid 33, bertakbir 33. Lalu kata Nabi, "Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha." Itulah keutamaan yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan ini jadi teringat kita ketika di masa Syekh bin Baz menjadi rektor di UIM. Syekh bin Baz, jadi ketika Syekh bin Baz menjadi rektor di Universitas Islam Madinah, itu didatangkan semua para alim ulama di berbagai penjuru dunia. Hari Qiraah misalnya di Mesir didatangkan, Syekh Albani didatangkan. Jadi berkumpullah ulama-ulama di kota Madinah. Yang sama dengan kita, para murid biasanya usil. Kata Ustadz ini begini, kata Ustadz, dia adu domba Ustadznya kan. Kata Ustadz begini, gini Ustadz. Kata Ustadz ini begini ya. Tetapi ketika Syekh bin Baz, murid-muridnya mengadu, dan Syekh Albani ketika itu ada halaqah juga di Masjid Nabawi. Dikatakan, Syekh, sesungguhnya Syekh Albani itu majelisnya ramai. Jadi Syekh bin Baz tidak mengetahui karena ditakdirkan buta, tidak bisa melihat. Dikatakan bahwasanya majelisnya Syekh Albani itu ramai. Apakah seorang Syekh bin Baz iri atau dengki atau segala macam? Itulah para ulama yang mereka tidak memikirkan itu. Sama yang diungkapkan sesuai sabda Nabi SAW, jawaban Syekh bin Baz, "Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha." Itulah keutamaan, kelebihan yang Allah berikan kepada siapa yang diinginkannya. Jadi ini semacam cambukan juga bagi diri kita. Seandainya ada orang yang lebih, maksudnya lebih dunia, itu saja, atau memiliki kelebihan yang lainnya di dalam amal soleh, di dalam yang segala macamnya mengalahkan kita, kita juga berusaha. Karena para sahabat itu fastabiqul khairat, kemudian wasyari'u ilal maghfirah. Jadi berlombanya itu, bersegeranya itu. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, itu dengan kebaikan, dengan amal soleh. Bukan untuk memperbanyak harta, memperbanyak segala macamnya, tidak. Tetapi untuk memperbanyak amal soleh, itu perlombaan mereka. Jadi ini bisa menjadi pelajaran bagi kita. Baik. Kebijakan yang dilakukan oleh Nabi SAW mempersaudarakan, maka merupakan solusi yang sangat bagus. Karena mereka awalnya senantiasa berperang, dan ini juga merupakan sesuatu yang dicatat oleh sejarah, di mana sebuah kaum yang senantiasa berperang lalu diikat di tali persaudaraan keimanan. Kemudian yang pertama membangun Masjid Nabawi, kemudian mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar, kemudian Nabi SAW membuat piagam persekutuan Islam. Apakah ini sama dengan Sahifah Madinah? Allah Ta'ala, kita belum sempat menyamakannya, karena ada konstitusi yang pertama di dunia itu adalah Piagam Madinah, persatu Sahifah Madinah, semacam persetujuan orang Yasrib ketika itu dengan orang Yahudi, dengan ini. Apakah sama dengan Piagam Persekutuan Islam yang dibawakan di sini? Allah Ta'ala, cuman kita pelajari saja apakah sama atau tidaknya.
Nanti bisa dilihat perbandingannya apa yang kita pelajari malam ini dengan apa itu Piagam Madinah. Kalau di sini diberi judul Piagam Persekutuan Islam. Apakah sama dengan yang sejarah yang lainnya di referensi yang lain kita pernah membaca dengan Piagam Madinah? Apakah sama? Wallahu alam. Cuman kita pelajari saja yang ini dahulu. Jadi selain itu Nabi juga memberikan akad perjanjian. Yang perjanjian itu bertuliskan ini adalah dibuat oleh Nabi Muhammad SAW di antara sesama kaum mukminin, antara muhajirin, kemudian dari suku Quraisy dan penduduk Yathrib. Dan siapapun yang berafiliasi dengan mereka serta berjuang bersama mereka. Ini poin-poinnya, ada 16 poin. 16 poin. Yang pertama, Piagam Persekutuan Islam yang pertama, bahwa mereka adalah suatu umat yang berbeda dengan umat yang lain. Itu isinya yang pertama, poin yang pertama. Bahwa mereka adalah suatu umat yang berbeda dengan umat yang lainnya. Kemudian yang kedua, golongan muhajirin dari suku Quraisy tetap pada kelompok mereka. Satu sama lain saling bahu-membahu dalam membayar diat ganti rugi jika terjadi pembunuhan. Dan menebus tawanan mereka dengan cara yang ma'ruf dan adil sesama kaum mukminin. Dan setiap kabilah Ansor tetap pada kelompok mereka. Setiap kelompok sama juga saling membahu juga. Jadi ada perjanjiannya. Muhajirin masih satu kelompok, Ansor juga saling membantu jika terjadi misalnya membayar diat atau yang lainnya menebus tawanan perang. Lalu yang ketiga, bahwa kaum mukminin tidak akan membiarkan ada orang antara mereka yang dililit hutang. Nah, ini dan tidak mampu memberi nafkah dengan cara memberinya secara ma'ruf, baik dalam hal tebusan ataupun diat. Jadi tidak membiarkan saudaranya penduduk Yathrib Madinah ketika itu dalam keadaan berhutang. Bagaimana Nabi SAW menjaga persatuan kaum muslimin ketika itu. Lalu yang keempat, bahwa kaum mukminin yang bertakwa akan memusuhi orang yang melakukan pembangkangan, mencari alasan berbuat zalim, berbuat dosa, melakukan permusuhan ataupun kerusakan di antara kaum mukminin. Jadi tetap bahwa kaum mukminin yang bertakwa akan memusuhi orang yang melakukan pembangkangan, pelanggaran. Kemudian yang kelima, bahwa mereka semua bersatu menentangnya sekalipun dia adalah anak salah seorang di antara mereka. Jadi yang seandainya orang itu bersalah, walaupun itu saudara mereka, senasab dengan mereka, sesama muhajirin misalnya, atau sama-sama Ansor, tetap ditentang. Jadi harus ditegakkan keadilan. Yang keenam, seorang mukmin tidak boleh membunuh mukmin yang lainnya karena membunuh orang kafir. Terjadi pembunuhan, maka tidak dibenarkan. Yang keenam poinnya. Lalu yang ketujuh, tidak menolong orang kafir untuk melawan orang mukmin. Jadi orang mukmin tidak boleh bersekutu dengan orang kafir untuk melawan orang mukmin. Yang kedelapan, ada jaminan Allah itu adalah satu kesatuan. Dan dapat diberikan kepada mereka sekalipun oleh orang yang paling rendah di antara mereka. Jadi itu disamaratakan walaupun dia tidak rakyat jelata misalnya, tidak mempunyai harta yang banyak, tetapi tetap ditegakkan sama adilnya. Kemudian yang kesembilan, bahwa orang Yahudi yang mengikuti kami maka dia berhak mendapatkan pertolongan dan perlakuan sama, tidak terzolimi dan tidak pula tertindas. Kan ini bagus. Pantas saja ini diabadikan. Orang Yahudi ketika itu diperlakukan sama. Kenapa orang Yahudi itu membelot? Karena didapat masukan atau semacam hembusan-hembusan dari orang-orang munafik. Sehingga akhirnya mereka diusir. Maka turunlah firman Allah dalam surah Al-Hasyr itu kan pengusiran kepada orang-orang Yahudi yang ada perjanjiannya dengan kaum muslimin, dengan Nabi SAW, tetapi mereka melanggarnya karena termakan hasutan dari orang-orang munafik. Ya, itu makanya orang munafik itu berbahaya, musuh dalam selimut yang diam-diam menyebarkan kerusakan, fitnah. Kemudian yang ke-10, bahwa kondisi damai bagi kaum mukminin adalah satu kesatuan.
Tidaklah seorang mukmin mengadakan perdamaian tanpa mukmin yang lain dalam perang di jalan Allah kecuali mendapatkan hak keadilan yang sama di antara mereka. Yang ke-11, bahwa kaum mukminin sebagian mereka dapat menolak sebagian yang lainnya berkaitan tanggungan darah mereka di jalan Allah. Ini poin-poinnya, ada 16. Yang ke-12, bahwa orang musyrik tidak boleh melindungi harta ataupun jiwa orang Quraisy dan juga tidak boleh menghalangi seorang mukmin terhadapnya. Yang ke-13, bahwasanya siapa yang membunuh seorang mukmin yang bersih dari perbuatan kriminal atau kejahatan yang lainnya, maka ia dikisos, ditegakkan hukum kisos. Kecuali ada kerelaan dari keluarganya, itu baru bayar dia. Yang ke-14, bahwa orang mukmin seluruhnya menentang pelaku tersebut dan tidak halal bagi mereka kecuali menegakkan hukum atas orang yang bersangkutan. Yang ke-15, bahwa tidak dibolehkan bagi seorang mukmin menolong seorang pelaku yang menyalahi sunnah, maksudnya bid'ah, yang memberikan perlindungan kepadanya. Dan sesungguhnya siapa yang menolong atau memberikan perlindungan kepadanya, maka dia akan mendapat laknat dari Allah dan murkanya pada hari kiamat. Yang ke-16, yang terakhir, bahwa dalam apapun yang berselisih, berbeda pendapat, maka harus dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Itu yang terakhir poinnya. Kemudian yang terakhir pada pembahasan ini tentang bagaimana Nabi SAW membangun dan beberapa nas yang kebijakan-kebijakan implikasi nilai-nilai moral terhadap masyarakat. Yang terakhir ini poinnya. Jadi dengan kebijakan-kebijakan yang tadi yang dilakukan oleh Nabi SAW yang sebelumnya membangun Masjid Nabawi, mempersaudarakan orang antara kaum Ansar dan orang Muhajirin dan Ansar, kemudian ada piagam persekutuan Islam tadi, atau dikatakan bisa jadi piagam Madinah. Yang keempat ini bagaimana nilai-nilai moral terhadap masyarakat. Dan itu telah dibentuk masyarakat yang baru, maka nilai-nilai tersebut adalah suatu ikatan yang bisa disaksikan oleh sejarah. Bagaimana peradaban yang baru itu disaksikan oleh sejarah. Yang kita bisa mempelajarinya. Yang di situ terdapat penyucian jiwa yang sebelumnya kotor dengan kesyirikan, sebelumnya kotor dengan kemunafikan, sebelumnya kotor dengan dengki, iri, dan dibersihkan oleh Nabi SAW menjadi orang yang bertauhid, orang yang lapang hatinya, pemaaf, dan segala macam akhlak-akhlak yang mulia. Kemudian juga bagaimana mereka berkasih sayang, menjunjung tinggi kemuliaan, ibadah, ketaatan. Ada seorang laki-laki bertanya kepada beliau, Islam yang bagaimana yang paling baik? Beliau SAW menjawab, yaitu memberi makan, mengucapkan salam kepada orang yang dikenal dan tidak dikenal. Ini dia, Abdullah bin Salam, yang pertama kali mendengar apa yang didengarnya langsung dari telinga beliau dari Nabi SAW. Ketika Nabi SAW tiba di Madinah, kita mengetahui Abdullah bin Salam adalah seorang alimnya Yahudi yang mengetahui Taurat, yang ketika Nabi SAW datang ke Madinah langsung beriman. Maka tatkala aku sudah melihat jelas wajahnya, tahulah aku bahwa wajahnya bukan wajah pendusta. Dari wajah saja bisa diketahui bahwa wajah Nabi SAW itu bukan wajah seorang pendusta. Hal pertama yang diucapkan adalah Ayyuhan nas. Jadi ini yang pertama kali diucapkan oleh yang didengar oleh Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu dari sabda Nabi. Ayyuhan nas, afsus salam. Wahai manusia, tebarkanlah salam. Wa atimut ta'am, berilah makan. Wasilul arham, sambunglah hubungan silaturahmi. Wasallu bilaili wan nasu niyam. Dan salatlah pada malam hari sementara orang-orang sedang tidur. Tadkhul jannata bisalam, maka niscaya dia akan masuk surga dengan penuh kedamaian. Perhatikan, sabda Nabi SAW tersusun rapi. Sebagaimana Al-Quran kita perhatikan. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sama ujungnya. Seperti bersaja, itu indah susunannya. Huruf, jangankan tafsirannya, susunannya, kata ulama, huruf-huruf dari Al-Quran itu mukjizat. Yang ini kita Ayyuhan nas, wahai manusia, afsus salam dengan mim ujungnya. Tebarkanlah salam. Wa atimut ta'am, berilah makan.
mim juga ujungnya. Wasilul arham, sambunglah silaturahmi, mim juga ujungnya. Wasallu bil laili wan nasun niyam, salatlah di sebagian malam di mana manusia tidur. Tadkhul jannata bis salam, maka akan masuk surga dengan penuh salam, dengan penuh kedamaian. Tersusun rapi sabda Nabi. Beliau juga bersabda, la yadkhul jannata man la ya'manu jaruhu bawaiqah. Tidak masuk surga orang yang tetangganya tidak aman dari kejahatannya, kejelekannya. Ini yang awal-awal Nabi SAW membangun peradaban baru. Kemudian juga beliau bersabda, ini di awal-awal datang ke Madinah, al-muslimu man saliman muslimuna min lisani wa yadi. Seorang muslim adalah yang membuat muslim merasa aman dari gangguan lisan dan tangannya. Perhatikan, kalau kita lebih dalami, seandainya masih saja orang terganggu dengan lisan kita, dengan tangan kita, dipertanyakan tentang keislaman kita. Maksudnya bukan tidak Islam, tetapi dipertanyakan baiknya Islamnya atau tidak. Apakah kita masih tajam lisan kita dengan saudara kita, atau tangan kita mengganggu saudara kita? Nabi yang mengucap al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadi. Seorang yang muslim itu selamat, muslim yang lain dari kejahatan lisan dan tangannya. Dan Nabi juga bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidaklah dikatakan beriman. Maksudnya di sini tidak beriman, tidak sempurna imannya. Sebelum dia mencintai saudaranya sebagaimana dia menyukai untuk dirinya. Jadi kita menyukai apa yang kita sukai untuk diri kita, begitu juga kita ingin saudara kita. Misalnya kita ingin di dalam ketaatan, kita cinta dengan sholat malam, misalnya contoh, kita ingin saudara kita juga sholat malam. Jadi tidak bakhil kita dengan memberikan semangat motivasi. Karena kita dalam masa seandainya dengan ajakan kita, dengan lisan kita, orang itu semangat dan kita dapat pahala. Tidak ada yang disisiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sabda beliau, al-mu'minu karajulin wahid. Kaum mukmin ibarat seorang laki-laki. Inistaka ainu kata kullu. Bila dia mengeluhkan sakit matanya, maka seluruh badannya merasakan juga. Wa inistaka ra'suhu syastakal kullu. Dan jika sakit kepalanya, maka seluruh tubuhnya merasakan sakit pula. Dalam sabdanya yang lain, al-mu'minu lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'du ba'dha. Permisalan seorang mukmin itu seperti bangunan yang ibarat sebuah bangunan yang saling menguatkan satu sama lain. Tambahan riwayat ini, bahkan Nabi SAW menggenggam erat jari jemarinya. Seperti ini persaudaraan seorang mukmin. Kuat erat. Beliau juga bersabda, la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallah ikhwana. Janganlah kamu saling membenci, janganlah saling hasad, jangan saling membelakangi. Wa kunu ibadallah ikhwana, dan jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Wala yahillu lil muslim ay yuhjara akhahu fawqa thalathati ayyam. Tidak boleh mendiamkan saudara selama 3 hari. Jadi misalnya kita bertengkar dengan teman kita, saudara kita, atau istri dengan suami misalnya, tidak boleh dari 3 hari berdiam-diaman. Batasnya 3 hari. Kalau lewat 3 hari berarti telah melanggar syariat. Nabi juga SAW bersabda, ini di awal-awal peradaban masyarakat yang baru, al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lain. La yazlimu, tidak boleh saling menzalimi. Wala yuslimu wa man kana fi hajati akhi kana Allah fi hajatihi. Jadi tidak boleh saling menzalimi, tidak boleh pula menyerahkannya kepada musuh. Barang siapa memenuhi hajat saudaranya, maka Allah akan memenuhi hajatnya. Wa man faraja an muslimin kurbatan farajallahu anhu kurbatan min kurbatin yaumal qiyamah. Dan barang siapa yang mengatasi kesulitan seorang muslim, maka Allah akan ganti nanti memudahkan kesulitannya di hari kiamat. Kemudian kata Nabi, wa man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutup aib saudaranya, maka Allah akan tutup aibnya di hari kiamat. Itu aib yang dibuka itu yaumatu balas sarair, di mana hari yang ditampakkan seluruh rahasia. Itu mensaksikannya bukan jamaah kita mesti takwa,
Tapi seluruh mulai dari Nabi Adam sampai makhluk yang terakhir, manusia yang terakhir di akhir zaman. Berapa miliar itu manusia menyaksikan kesalahan kita. Waktu kita sekolah, mungkin yang dahulu, yang CBSA, tahun 80-an ke bawah SD-nya, itu masih ada di, berdiri bebek itu, tagak itiak. Itu malu kita. Moral disaksikan bahwa kita telah bersalah. Sambil memegang telinganya. Itu malu. Karena kita melakukan kesalahan. Ini kesalahan kita dibongkar di hadapan seluruh manusia. Betapa malunya kita. Itu makanya salah satu doa, zikir pagi, zikir petang, Allah masturni aurati. Ya Allah, tutuplah aibku. Kita berdoa agar tidak dinampakkan aib-aib kita, kesalahan kita di hari kiamat kelak. Kemudian Nabi juga bersabda, irhamu man fil ar yarhamkum man fis sama. Kasihilah siapa yang ada di bumi, maka yang niscaya zat yang di langit akan menyayangi juga, mengasihi juga. Kemudian Nabi juga bersabda, laisal mu'minu billadzi yashba'u wa jaruhu ja'i'u ila janibi. Bukanlah mukmin. Jadi di sini bukanlah mukmin itu maksudnya tidak sempurna keimanannya orang yang kondisinya kenyang sementara tetangganya yang sampingnya dalam kondisi lapar. Bagaimana Nabi membangun peradaban masyarakat baru. Kemudian Nabi juga bersabda, sibabul mu'minun fusuq wa qitaluhu kufrun. Mencaci seorang mukmin itu adalah kefasikan. Kefasikan itu lebih tinggi tingkatnya daripada maksiat. Karena fasik itu orang yang dijauhkan dari kebenaran. Wa qitaluhu kufrun, dan membunuhnya, memeranginya adalah kekufuran. Lebih tinggi pula kufur itu dibandingkan dari kefasikan. Tetapi dijelaskan oleh ulama, kufur di sini bukan kufur yang mengeluarkan, membatalkan Islamnya, tetapi kufrun biduna kufrin. Kecuali dia membunuhnya dengan sengaja dan dia menghalalkannya, itu baru dipertanyakan syahadatnya. Tetapi dengan tidak sengaja, itu ada mahkamah yang akan memberi sanksinya. Jadi dalam masalah ini ada bab-babnya. Jangan sembarangan kita, oh ini kufur. Tidak. Harus ada tegak hujahnya. Karena kita mempelajari nas itu bukan sesuai dengan ini saja, tapi bagaimana ulama menjelaskannya. Bahkan yang kecil-kecil itu Nabi juga menjelaskan yang paling tinggi fa'ala qaulul la ilaha illallah wa adnaha imatatu aza'anit tariq wal hayatu syu'batu minal iman. Jadi iman itu memiliki 70 lebih cabang. Yang paling tinggi itulah ungkapan la ilaha illallah, dan yang paling rendah itu menyingkirkan duri dari jalan, dan malu itu sebagian dari iman. Masih banyak yang dijelaskan oleh Nabi kita tercinta. Ada yang lagi, ayyuhal muslimun kasa musliman thawban ala uryin kasahullah min khudril jannah. Seorang muslim mana saja memberikan pakaian seorang muslim yang tidak berpakaian, maka Allah akan memberikannya pakaian di surga. Masya Allah. Misalnya kita memberi pakaian, memang dilihat, misalnya ada saudara kita atau saudari kita, jilbabnya itu saja bagi saudari kaum muslimah atau ikhwan, yang kita lihat saudara kita bajunya itu saja kita berikan. Nanti Allah akan berikan pakaian di surga. Wa ayyuma muslimin at'ama musliman ala ju'in at'ama Allah min thimaril jannah. Begitu juga dengan kelaparan. Barang siapa yang memberikan makan, maka Allah akan berikan buah-buahan di surga, makanan buah-buahan di surga. Ayu muslimun saqqa musliman ala zami'in saqahu Allah min rahiqil maktum. Ar-rahil maktum, ini nama kitab ini. Nama kitab ini Ar-Rahiqul Maktum. Itu barang siapa yang orang muslim menghilangkan haus saudaranya, maka dia di kelak di hari kiamat mendapatkan di surga Ar-Rahiqul Maktum, yaitu arak murni yang ada laknya, tempatnya di surga. Jangan kita pikirkan arak yang memabukkan di dunia, tetapi arak nama sama, hakikat berbeda di akhirat kelak. Kalau di sini arak khamar memabukkan, tetapi khamar di akhirat tidak memabukkan, bahkan lezat.
Yang mana dahulu kita di dunia diharamkan, di sorga itu dihalalkan, tetapi tidak memabukkan sebagaimana dunia. Abdullah bin Mas'ud berkata, ini menjelaskan kepada kita, memberi semangat bahwasanya barang siapa yang ingin meniru, mencontoh, lihatlah orang-orang yang telah tiada. Maksudnya para sahabat Nabi yang telah mendahului. Jadi kita tidak boleh melihat orang yang masih hidup, karena orang yang hidup itu tidak lepas dari fitnah. Adapun orang-orang yang telah wafat, kata Abdullah bin Mas'ud, yaitu sahabat Nabi SAW yang telah wafat, yang telah selesai fitnah ujiannya, maka itu yang diikuti, kata Abdullah bin Mas'ud. Jadi ini beberapa cara yang dilakukan oleh Nabi kita tercinta. Sebenarnya masih ada urean-urean yang lainnya, tetapi dengan 4 tadi mudah-mudahan itu cukup bagi kita mengetahui bagaimana usaha Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam membangun masyarakat baru, peradaban baru di kota Madinah. Mungkin itu saja yang bisa kita pelajari, dan sekali lagi ma'azirah, afwan jiddan, kita terlambat juga selesainya karena terlambat juga mulainya karena tadi macet, sehingga kita terlambat untuk sholat Isya berjamaah. Tetapi afdolnya Isya itu memang dilambatkan. Waktu Isya itu dilambatkan. Mungkin kita ada hajat, bagi yang mohon maaf, ada keperluan, misalnya ada janji, mohon maaf, kita agak terlambat selesai kajiannya. Dan insya Allah akan kita lanjutkan di pekan yang Jumat yang kedua. Berarti sekarang Jumatnya ada 5. Jumat yang kelima, Jumat yang pertama, berarti di Jumat yang ketiga lagi. Karena Jumat yang sekarang di bulan ini ada 5 Jumat. Jadi 3 pekan lagi insya Allah kita lanjutkan pelajaran kita di Sirah Nabawiyah. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Kita akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.